Oke, belakangan tengah ramai isu pembakaran buku terutama di platform TikTok milik salah seorang tokoh jurnalis juga seorang jurnalis perempuan. Bukunya dibakar dengan dalih berbeda pikiran politik, berbeda pilihan politik, berbeda cara pandang terhadap satu isu. Nah, terkait fenomena ini saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Fernando Baez, seorang penulis asal Venezuela, tokoh perbukuan Venezuela, yang edisi terjemahannya diterjemahkan oleh penerbit Margin Kiri dengan judul Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Di buku ini Baez dengan tekun menelusuri tiap episode sejarah dari awal sampai dari awal peradaban, mungkin awal peradaban buku yang dia temui, awal peradaban perpustakaan, hingga episode-episode modern di masa-masa zaman-zaman modern. Gitu. Kita lihat sebentar ke daftar isinya. Nih. Jadi bagian pertama itu dibagi oleh Baez dengan dunia kuno. Kemudian dunia kuno ini nanti kita bicara dengan Timur Tengah, Mesir, Yunani, perpustakaan Alexandria, perpustakaan kuno Israel, Cina, Romawi, dan Kristen perdana. Kemudian juga bagian kedua dari Bizantium hingga abad ke-19. Oke. Di sini akan bicara Konstantinopel, antara biarawan dan orang barbar, dunia Islam, gelora abad pertengahan, era Muslim di Spanyol, penghancuran budaya pra-Hispanik, Renaissance, Inquisisi, lainnya. Lalu bagian ketiga adalah abad ke-20 hingga sekarang. Di sini ada fasisme, era fasisme di era Nazi, terus kemudian aneka sensor abad modern, episode Cina dan Soviet, militerisme di Spanyol, Chili, dan Argentina, juga kebencian atas nama etnis dan religius, musuh alami buku, dan lain-lain. Yang menarik di sini adalah ketika berbicara tentang penghancuran buku, ternyata Baez mengawali kenapa sih orang menghancurkan buku. Sebelum sampai ke situ, kita bicara tentang Baez tentang awal mula buku itu muncul, gitu. Jadi buku sebagai media penyimpan gagasan ditemukan di wilayah Sumeria, sekarang Irak Selatan, di antara aliran sungai Efrat dan Tigris sekitar 5.300 tahun yang lalu. Buku dalam konteks ini berbentuk tanah liat yang dikeringkan, seperti disebutnya tablet, dan itu nanti berisi tulisan-tulisan gitu. Lalu dari tanah liat, kayu, kemudian juga ke tas papirus dan lain, hingga akhirnya ke era ditemukannya kertas dan buku. Nah, kenapa sih manusia menulis buku? Gitu. Ini juga satu pertanyaan di awal-awal yang ditulis oleh Baez. Baez melihat bahwa meski secara ingatan manusia tidak terbatas, gitu, tapi manusia jatuh juga cepat lupa. Dan inilah mengapa banyak tokoh besar, banyak di awal itu menulis buku untuk melestarikan ide dan gagasannya agar bisa terbaca nanti di era-era setelah dia. Kita bayangkan misalnya kalau kita hanya bicara secara verbal, omongan kita itu, omongan seorang manusia itu hanya akan diingat hanya saat situ saja, di era itu saja, dan mungkin sampai hanya umur dia tewas. Tapi ketika buku, walaupun penulisnya sudah meninggal, tokohnya sudah meninggal, tapi ketika karya itu ditulis dalam buku, maka ide dan gagasannya itu akan lekang zaman, gitu. Nah, yang juga menarik adalah ketika mengawali buku ini, ketika mengawali menulis buku ini, Baez mengisahkan juga kisah hidupnya. Dia ternyata dekat dengan dunia buku sejak kecil, karena saat ayahnya pensiun, ibunya yang bekerja.
Nah, di saat kecil itu Baes dititipkan di sebuah perpustakaan. Ya, saat itu dia bilang masih usia 4 atau 5 tahun dan tinggal di sebuah perpustakaan. Jadi bukan karena perpustakaan itu rumah dia atau pemberian dari satu keluarga yang murah hati. Jadi dia cerita di sini keadaan sebenarnya adalah ayah saya seorang pengacara yang jujur dan karenanya menganggur, sementara ibu saya kelahiran La Palma, Kepulauan Kanari, harus bekerja sepanjang hari di toko pakaian pria dan terpaksa meninggalkan saya di perpustakaan umum di San Felix di Guyana, Venezuela. Di sana ibu saya mendapatkan bantuan dari salah seorang sekretaris muda tempat itu. Jadi setiap harinya Baes pun berada dibilang di bawah pengawasan asal-asalan seorang perempuan muda. Di antara rak-rak dan deretan buku-buku di sana saya menemukan arti membaca. Baes menyadari saat itu bahwa saya harus membaca karena saya tidak bisa membaca. Saya membaca karena setiap bacaan yang bagus memberi saya motivasi kuat untuk terus membaca. Itu tulis Baes. Lalu ketika Baes menikmati dunianya di perpustakaan, membaca dan segala macam, kebahagiaan itu tiba-tiba terenggut ketika Sungai Caroni, salah satu anak Sungai Orinoco, meluap dan menenggelamkan kota, menghanyutkan kertas-kertas yang menjadi sumber rasa keingintahuan saya. Tulis Baes. Lenyaplah semua jilid itu, jadi tinggallah saya tanpa perpustakaan yang menjadi tempat perlindungan, dan lenyaplah satu bagian dari masa kanak-kanak saya di perpustakaan kecil itu. Jadi menurut Baes, dia belum pernah mengalami kejadian seburuk itu. Dan anehnya, terkait rusak atau hilangnya buku-buku itu bukan satu-satunya. Dia juga nulis lagi, ketika saya berusia 17 tahun, saya menyaksikan teman-teman sekelas saya di sekolah sarjana muda membakar buku-buku sekolah pada akhir tahun ajaran. Panik, tak ada cara untuk menghentikan mereka, dan upaya saya memastikan api malah mereka ejek. Pada usia 19 tahun ketika menjadi penjual ensiklopedi, mimpi buruk itu terulang lagi ketika kebakaran menghanguskan toko buku bekas yang sering saya datangi. Nah, peristiwa susah ini menyadarkan Baes bahwa sejak dari awal dia akan masuk ke dalam riset panjang tentang sejarah penghancuran buku-buku. Dia menyatakan bahwa perpustakaan Alexandria yang berada di Mesir Selatan, yang menjadi perpustakaan pertama yang penuh dengan tragedi penghancuran akibat berbagai perang. Jadi ketika perang di situ menghancurkan 40.000 buku yang disimpan dalam gudang pelebuhan. Perpustakaan Alexandria sendiri akhirnya hancur pada tahun 389 Masehi akibat perang. Meskipun dalam siapa penghancuran itu, apakah dari Romawi, Kristen atau Islam, itu belum terlalu jelas. Meski juga ada kemungkinan hancurnya perpustakaan akibat bencana alam atau penelatan karena konflik. Kemudian penghancuran buku besar-besaran di era kuno juga dapat kita jumpa dalam sejarah Cina. Buku yang dianggap mengkritik kaisar dan proses penyatuan Cina pada abad ketiga sebelum Masehi di bawah Zhao Zeng, pendiri dinasti Qin, dihancurkan karena dianggap tidak sesuai gitu. Nah, kecuali berkaitan dengan pertanian, kedokteran, dan ilmu itu diamankan. Nah, kemudian di abad 19, Baes juga memotret penghancuran buku zaman kuno menemui titik balik di era Bizantium, sebuah kekaisaran yang ibu kotanya dibangun pada 330 tahun. Pada tahun 330 oleh Konstantin I dan merupakan kekaisaran yang melestarikan tradisi Yunani dan Romawi. Nah, berisik. Oke, kita balik. Jadi udah titik balik di era Bizantium. Ya, penghancuran buku di zaman kuno menemui titik balik di era Bizantium, sebuah kekaisaran yang ibu kotanya dibangun pada tahun 330 oleh Konstantin I dan merupakan kekaisaran yang melestarikan tradisi Yunani dan Romawi. Kekaisaran inilah yang membuat kita kenal dengan karya-karya Plato, Aristoteles, Herodotus, Archimedes, dan penulis kuno lainnya. Saat itu gairah akan bacaan, akan buku sangat besar dan dipelopori oleh para kaum terpelajar. Pada masa ini ratusan teks sejarah, filsafat, dan hukum disalin. Selain itu juga mulai dibangun perpustakaan untuk melindungi buku-buku. Tetapi ini tidak juga menghalangi buku-buku itu hancur. Pada tahun 1781 kebakaran hebat melanda istana yang mengakibatkan 120.000 buku terbakar.
Pada masa ini juga beberapa kali penghancuran buku terjadi, yaitu yang menimpa buku Karyo Santo Sirilus karena dianggap mengandung bid'ah atau pelencengan. Meskipun demikian, penghormatan terbesar tetap mereka berikan pada karya-karya penulis klasik. Juga perang salib menandai dimulai kembali penghancuran atas buku-buku. Pada tahun 1108, pasukan Kristen menghancurkan pusat belajar di Damaskus dan memusnahkan lebih dari 3 juta buku. Kemudian pada tahun selanjutnya, pasukan Kristen yang berhasil memasuki Tripoli kembali menghancurkan buku lebih dari 100.000 buah. Tahun 1204, dalam perang salib keempat, pasukan perang salib mencapai Konstantinopel yang berada di Bizantium dan menghancurkan ribuan manuskrip. Akhirnya Konstantinopel benar-benar runtuh pada tahun 1453 setelah pasukan Turki di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih mengepung kota. Segera setelah itu, seisi kota dihancurkan termasuk perpustakaan bersama buku-bukunya. Selain perang salib, salah satu peristiwa yang menandai penghancuran buku besar-besar atas buku juga terjadi di Baghdad. Invasi bangsa Mongol yang dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, pada tahun 1257. Buku menjilid memori manusia. Jangan dilupakan bahwa bagi orang Yunani, memori adalah ibu dari 9 dewi. Maka memorilah induk dari segala seni. Istilah Yunani itu dipertahankan maksudnya dalam bahasa Latin karena memori berasal dari memor oris atau ia yang mengingat. Jadi, akhirnya Bayes juga berkesimpulan, dengan demikian sebuah buku dihancurkan dengan maksud menghabisi memori penyimpannya. Artinya warisan gagasan-gagasan dari suatu kebudayaan secara keseluruhan. Penghancuran diarahkan pada segala hal yang dipandang sebagai ancaman langsung atau tak langsung terhadap sebuah nilai yang dipandang unggul. Buku tidak dihancurkan karena kebencian terhadapnya sebagai sebuah objek, dibuatnya sebagai objek, sebuah benda saja. Segi materialnya hanya bisa dikaitkan dengan buku seturut situasi dan kondisinya. Nah, buku ini menarik untuk dibaca karena juga sejarahnya lumayan detail. Bayes menulisannya, tokoh-tokohnya, kejadiannya, kemudian juga banyak referensi-referensi kan membawa bacaan-bacaan baru baik dalam bahasa Inggris dan lainnya. Jadi juga kita membaca buku ini adalah untuk menghargai buku sebagai sebuah bentuk pemikiran, sebagai sebuah bentuk ilmu, dan sebagai sebuah bentuk pandangan, meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda dengan sebuah buku yang misalnya kita baca. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bicara dengan buku-buku yang saya baca lagi. Semoga bermanfaat.